Apa masih ada kesempatan untuk rujuk? Nggak ada. Dari pihak suami, gimana? Kado yang aku pinta dari kamu adalah aku mau kamu jadi pasangan hidup aku, Kejora. Dengar ya, kalau kamu nggak bergerak juga, Papa sendiri akan balas dendam ke Agung lewat Kejora. Apa Bapak tahu anak saya ada di mana, Pak? Siapa yang udah ngambil anak saya? Waktu itu asa Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jora, Mbak Bila, kalian di sini juga? Iya, kenapa? Kok kamu bisa kesini juga? Aku soalnya tadi habis dari makamnya Fajar, Mbak, dan penjaga makam bilang kalian kesini. Katanya makamnya Fajar itu kosong. Cuman yang anehnya, Mbak, kenapa kok bisa makamnya Fajar kosong ya? Kenapa Om bingung? Om kan lebih tahu semuanya, Om. Om yang udah ngurusin jenazah anak aku kan, Om? Om yang bilang kalau anak aku udah meninggal. Sekarang mana, Om? Tadi penjaga makam bilang kalau anak aku masih hidup, Om, dan makamnya kosong. Di mana Fajar, Om? Anak aku di mana? Anak kamu ada sama Alina dan Adit, Jora. Aldi itu adalah anak kamu. Tapi maaf, Om nggak bisa cerita yang sebenarnya, Jora. Kenapa kamu diam? Ceritain sama Mbak yang sebenarnya, ceritain yuk! Iya, Mbak, iya. Aku akan ceritakan semuanya. Jadi begini, Jora. Pada saat itu, Kalau aku cerita Aldi itu anaknya Kejora, aku takut Mbak Tias akan nekat bakal celakain Aldi, Jora dan Mbak Wila. Aku juga takut Jora dan Mbak Wila marah kalau aku ceritakan yang sebenarnya. Gimana ini? Ceritain! Mbak, aku juga nggak tahu, Mbak. Jora, kamu kan tahu Om pada saat itu juga pingsan gara-gara kebakaran. Yang Om ingat, ada orang yang bilang ke Om kalau anak kamu itu sudah meninggal. Dan mereka mau bantu untuk menguburkannya, Jora. Bohong kamu. Mbak gak percaya sama omongan kamu, yuk. Sekarang tolong ceritain sama Mbak dan Kejora apa yang terjadi sebenarnya. Mbak, sumpah Mbak, aku nggak bohong. Masa aku tega sih bohongin keluargaku sendiri? Om, tolong, aku mohon sama Om. Om, tolong jawabin sebenarnya. Om, tolong ceritain sama aku ya sebenarnya apa yang terjadi. Om, tolong, Om, tolong. Kita harus gimana, Jora? Ibu bingung kita harus ngelakuin apa. Bu, aku harus cari anak aku, Bu. Anak aku masih hidup. Fajar masih hidup, Bu. Aku nggak mau sampai ada apa-apa sama Fajar. Aku takut ada yang nyakitin Fajar, Bu. Aku harus cari anak aku.
tolong lacak keberadaan anak saya. Anak saya hilang dari bayi. Dan itu kejadiannya sekitar 4 tahun yang lalu waktu kami tinggal di Jogja. Waktu itu rumah kami kebakaran. Dan saya nggak sempat menyelamatkan anak saya. Om saya bilang anak saya sudah dikuburkan oleh warga. Tapi waktu saya cek ke makamnya, saya mau pindahkan ke Jakarta, makamnya kosong. Baik, Bu. Saya akan memulai mencari tentang kasus kebakaran tersebut. Saya akan memulai mencari dari rumah sakit, panti asuhan, dan kantor polisi. Mungkin saja ada kasus adopsi yang sangat mencurigakan. Pak, saya mohon tolong dibantu ya Pak. Mudah-mudahan cucu saya memang beneran masih hidup Pak dan bisa diselamatkan. Baik, Bu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi Ibu Kejora dan Ibu harus siap menerima hal pahit. Ya, insya Allah saya siap, Pak. Baik, kalau seperti itu saya akan melakukan pencarian sekarang. Ya. Bu, masalah ini jangan sampai Papa tahu dulu ya. Iya Jora. Ya Allah, mudah-mudahan Fajar segera ditemukan ya. Dan dia akan kembali dengan selamat Jora. Amin, Bu. Ibu, Jora. Jora, anak kamu masih hidup? Iya, Raka. Tapi aku juga nggak tahu. Tapi kemana pas aku cek, di makamnya nggak ada siapa-siapa, nggak ada bayi aku. Kosong. Ibu, Jora, sabar ya. Aku akan berusaha cari anak kamu sampai ketemu. Ya, makasih ya, Raka. Kamu selalu bantu aku. Nak, makasih ya nak. Tapi ibu minta tolong sama kamu. Jangan sampai ada yang tahu ya. Terutama Adit sama papanya Kejora. Pasti Bu, saya akan rahasiakan masalah ini Bu. Maaf kalau aku selalu ngerepotin kamu. Kejora, nggak perlu minta maaf kamu. Dan aku nggak ngerasa direpotin kok. Kamu sama ibu, aku anggap seperti keluarga aku sendiri. Nah Raka, terima kasih banyak. Semoga Allah selalu memberkahi kamu ya nak. Ya Bu, amin. Ya udah kalau gitu, ibu pulang dulu ya nak. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Bu. Akhirnya rumah tanggaku akan berakhir juga. Aku bingung, harus sedih atau bahagia. Satu sisi, aku sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahanku. Aku berusaha menjadi suami dan menantu yang baik. Tapi aku selalu dihina dan direndahkan. Aku lega, karena semuanya akan berakhir. Tapi di sisi lain, kalau aku bercerai, aku akan kehilangan Aldi. Aku sayang banget sama dia. Aku udah anggap dia seperti anakku sendiri. Kenapa, Dit? Enggak apa-apa, Bu. Persidangannya nanti 1 minggu ke depan. Kamu harus ikhlas ya. Kamu harus banyak sabar, meskipun ini bukan yang terbaik. Kalau memang ini udah jalannya, ya udah kamu ikhlas. Jauh dari lubuk hati ibu yang terdalam, ibu nggak pengen lihat kamu sama Alina berpisah. Ibu cuma pengen lihat kamu bahagia. Sekarang ibu gak akan maksa kamu lagi. Ibu cuma pengen yang terbaik buat kamu. Makasih ya, Bu. Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik untuk anakku Adit. Adit berharap
berhak untuk bahagia. Pak, gimana perkembangan kasus perceraian saya? Kita sudah siapkan jadwal sidangnya, Bu. Dan sidang akan dilakukan minggu depan. Oke, kalau gitu saya minta Bapak siapin semua buktinya ya, Pak. Karena saya mau hak asuh Aldi jatuh ke tangan saya. Baik, Bu. Saya akan siapkan semuanya. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu. Terima kasih, Pak. Mari. Dik, walaupun kita udah pisah, tapi aku nggak rela biarin kamu bahagia sama Kejora. Kita pasang ini. Ngapain kalian di sini? Pergi kalian. Jangan bikin kerusuhan di sini. Paham? Bos lu punya utang. Kalau bos lu tidak bisa selesaikan utangnya, gua tetap pasang spanduk di sini. Ada apa sih nih? Mana janjimu kapan dilunasi hutangmu, ayo bayar. Apa-apaan sih ini? Ribut-ribut. Suami ibu punya utang sama kita. Dan sampai saat ini belum dibayar. Aduh, emang berapa sih utangnya? Tunggakannya 1 M. Dan totalnya belasan miliar. Dengar ya, suami saya pasti akan bayar hutangnya. Kamu lihat dong, perusahaan saya ini perusahaan besar, bukan perusahaan ece-ece. Gua kagak butuh janji. Gua butuh bukti. Udah, diam ya kalian semua. Nih, buat sumpel mulut kalian. Nih, pegang. Kalian pergi ya, suami saya pasti bayar kok ya. Udah kalian tutup mulut dan bawa tuh spanduk keluar. Jangan bikin keributan di sini lagi. Baik. Bawa spanduknya. Main pergi aja kalau udah lihat uang ya. Langsung matanya hijau. Bikin ribut. Kalau terus-menerus perusahaan ini nggak dapat proyek dan mengalami defisit keuangan, perusahaanku bisa terancam bangkrut. Pak, kamu gimana sih? Malu-maluin aja deh. Kamu apa sih datang-datang marah? Itu di depan kantor ada debt collector. Nagih utang kamu. Pakai nunggak 1 miliar segala lagi kamu. Ngatur debt collector gimana sih? Masa kampungan banget caranya, masa nagih sampai kayak begitu? Biar aku hadapin deh. Udah, nggak usah. Aku udah bayar mereka. Akhirnya mereka pergi. Kamu ngutang apaan sih? Sampai mereka bikin ribut gitu di depan. Kamu pakai nanya lagi. Masa kamu lupa 5 tahun yang lalu waktu kita menang tender, dapat proyek senilai 15 miliar. Perusahaan mana uangnya? Nggak ada kan? Sebelum proyek itu mandek, makanya aku lakukan pinjaman sebesar 15 miliar. Itu kan semua dipakai untuk proyek itu, mah. Belum lagi, waktu kita harus ganti rugi. Itu korban yang terbakar, 1 kepala 2 miliar. Habis semua uang perusahaan. Lalu mesti pakai uang perusahaan yang mana lagi? Ya aku pokoknya nggak tahu lah. Pokoknya kamu cari cara buat bayar ya. Aku nggak mau kehilangan semua ini. Ini juga aku lagi mikirin. Bagaimana caranya bangkitin perusahaan kita kembali. Bukannya aku tenang-tenang aja. Aldi sayang, kamu makan dong makanannya. Ini mama pesenin makanan favorit kamu loh, ayam goreng. Makan ya? Mama tahu, pasti kamu maunya disuapin kan? Nih, mama suapin ya. Tuh, kamu pokoknya harus makan yang banyak ya. Aku mau sama papa. Aldi, papa kamu tuh udah pergi. Udah, sekarang mama yang urus kamu. Makan ya. Aldi! Aku mau ikut papa. Ngapain kamu ikut papa kamu? Papa kamu tuh gak sayang sama mama. Dia gak sayang sama kamu. Papa sama mama mau pisah. Mama jahat. Aldi, yaudah, kalau kamu mau ikut sama papa kamu, sana pergi. Kayak papa kamu bisa ngurus kamu aja. Mama jahat. Mama jahat. Aldi, yaudah, kalau kamu mau ikut sama papa kamu, sana pergi. Kayak papa kamu bisa ngurus kamu aja. Mama jahat. Aldi, yaudah, kalau kamu mau ikut sama papa kamu, sana pergi. Kayak papa kamu bisa ngurus kamu aja. Aldi, yaudah, kalau kamu mau ikut sama papa kamu, sana pergi. Kayak papa kamu bisa ngurus kamu aja.
Aldi! Aldi! Hati-hati dong kalau jalan. Lain kali pakai mata dong kalau jalan. Iya Mbak Surya, maaf ya. Aldi! Aldi! Kemana sih dia? Pak tolong cari Aldi, Pak, dia kabur. Iya ya. Papa. Terima kasih, Dek. Adek, ayo bangun. Kenapa, Dek? Kenapa? Makasih ya Om udah bantuin aku. Iya. Adek mau kemana? Mau cari Papa. Cari Papa. Mau anter sama Om? Om tahu Papa kamu ada di mana? Beneran Om. Bener. Om kenal Papa Adi. Kenal atuh. Yuk, Om anter ke Papa kamu. Ayo. Papa kamu ada di sana. Yuk. Itu mobil Papa kamu ada di sana tuh. Yuk. Bohong. Enggak, Om enggak bohong. Om bohong. Mau kemana? Hah? Hah? Lepasin. Diam. Lepasin. Diam enggak? Aku curiga kali kamu nanti. Gak mau. Diam. Aldi! Diam nggak? Diam! Aldi! Lepasin! Lepasin! Jangan ikut campur! Ini ponakanku, lepasin! Hei! Lepasin! Tunggu! Lepas! Tunggu! Lepasin aku! Serahin anak itu! Gak bakal! Ih! Tolong! Barangkali Alina ajak Aldi ke restoran favorit kita. Aldi, Papa kangen sekali sama Aldi. Lepas! Diam! Jangan berisik! Jangan! Gak bakal! Gak bakal ada yang nolong kamu! Tolong! 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 Aldi! Polisi bang! Bang! Polisi! Kabur bang! Ada polisi bang! Kabur! Kabur! Mau kemana lu? Kabur! Kabur! Papa. Aldi? Papa. Adi takut. Aldi? Udah ya, nggak apa-apa. Papa sekarang ada di sini. Jadi Aldi nggak usah takut. Ya, Papa kan selalu berusaha untuk lindungin Aldi. Ya. Tadi Aldi sempat jatuh. Kita harus obatin dulu lukanya Aldi ya. Kita obatin lukanya Aldi dulu ya. Yuk. Ya nak. Sabar ya nak. Yuk. Jujur. Lah. Dah. Lah, udah nggak sakit sayang. Udah jangan nangis lagi ya. Adek, sudah ya, Adek jangan nangis lagi. Kan Adek udah diobatin sama mama dan papanya.
senang aku lihat keluarga yang kompak seperti ini. Semoga rukun dan akur selalu ya. Ini bukan suami saya, Bu. Oh, maaf kalau begitu ya. Habis kalian serasi banget. Udah ya? Sakit kan? Udah nggak sakit sakit kan? ya? Anak papa pintar. Jagoan. Aldi, kamu kesini sama siapa? Kok bisa diculik sama pengemis tadi? Sama mama, Tante. Aldi, kamu di mana sih? Bikin mama khawatir deh. Kejora. Sini ya. Kamu mau minum apa, Nak? Mau minum apa? Aldi! Alina? Kak Alina? Alina. Sini kamu. Alina, tolong kamu jangan kasar-kasar sama Aldi. Biarin aja. Aldi tuh anak aku. Aku bisa lakuin apa aja yang aku mau. Lagian kenapa sih Aldi bisa sama kamu? Hah? Kak, tenang dulu, Kak. Aku tadi nggak sengaja ketemu sama Aldi. Aldi hampir diculik sama pengemis, Kak. Untung Adit datang untuk bantuin kita. Aku nggak percaya sama pembohong kayak kalian. Alina, apa yang dikatakan Kejora itu benar. Aku tuh nggak percaya sama pembohong kayak kalian. Bilang aja kalau kalian tuh buntutin kita. Kamu mau ngambil Aldi kan dari aku? Alina, aku memang kangen sama Aldi. Misalnya tadi Aldi kenapa-napa gimana? Kamu tanggung jawab? Enggak kan? Untungnya Aldi baik-baik aja. Udah. Adit, Kak Alina, jangan berantem di sini, malu. Pelakor. Mau apa lagi sih kamu? Hah? Udah belum puas kamu hancurin rumah tangga aku. Kamu rebut Aldi juga dari aku. Kak, aku nggak mau rebut siapa-siapa. Aku kasihan sama Aldi. Kakak nggak kasihan sama Aldi, Kak. Kalau kalian berdua pisah, gimana nasibnya Aldi? Aldi sayang sama kalian, Kak. Kamu tuh nggak usah sosok nasihatin aku ya. Asal kamu tahu minggu depan aku sama Adit udah cerai. Jadi kamu bisa dapetin Adit, kalian bisa bersatu. Selamat ya, kamu bisa dapetin bekas aku. Dan kamu jangan harap kamu bisa ketemu sama Aldi. Papa. Sekarang aku tahu bagaimana perasaan kamu saat anak kamu meninggal. Apa aja yang dipisahkan sama Aldi, aku merasakan sakit yang begitu perih. Walaupun Aldi itu bukan anak. Udah, cukup, Dit. Itu bukan urusan kamu. Nampaknya Pak Agung lagi tidak fit ya. Kalau Bapak mau istirahat silakan loh Pak. Nggak apa-apa, kita tunda aja meetingnya. Enggak. Saya nggak apa-apa. Saya mungkin ya sedikit pusing. Tapi saya nggak mau meeting ini ditunda karena ada hal mendesak urusan perusahaan ini karena Anda sebagai pemilik sebagian saham. Saya harus beritahu. Memangnya ada apa ya Pak? Begini, sebelumnya saya minta maaf. Saya jadi nggak enak juga sama Anda karena Anda baru saja membeli saham sebesar 40%. Saya khawatir Anda kecewa. Karena bukannya perusahaan ini memberikan keuntungan, malah memberikan kerugian. Karena terus terang, perusahaan ini sedang mengalami defisit keuangan yang bertubi-tubi. Tapi saya janji, saya akan bekerja dengan keras untuk mengembalikan kejayaan perusahaan ini. Gak apa-apa Pak Agung, saya bisa paham. Tapi saya pengen banget untuk terlibat dalam mengatasi permasalahan yang ada di perusahaan ini. Ya kalau diizinkan, saya mau untuk terlibat dalam kegiatan semua yang ada di kantor ini. Tapi kan sudah ada Alina. Ya, memang betul ada Alina. Tapi seperti yang kita ketahui, kondisi psikis dari Alina kan sedang bermasalah. Apalagi sejak dia ribut dengan suaminya. Jadi menurut saya, saat ini dia sedang sibuk mengurusi perceraian. Dan secara logika,
dia tidak akan konsentrasi dalam mengurusi pekerjaannya. Terlalu banyak rahasia perusahaan yang nggak boleh bocor ke orang lain. Biar gimana pun, Robi kan orang baru. Bapak tenang aja. Perusahaan ini toh juga perusahaan saya. Tentunya saya tidak ingin perusahaan ini ada kenapa-napa. Saya akan juga maksimal membangkitkan kejayaan perusahaan ini. Jadi banyak banget kejadian yang udah kita laluin kemarin-kemarin. Sejak saat itu saya merasa kalau keluarga Pak Agung itu seperti keluarga saya sendiri, Pak. Jangankan tenaga, nyawa saya sendiri, saya siap untuk saya korbankan, Pak. Iya juga sih. Kalau dia punya niat jahat, nggak mungkin dia mau nyelamatin aku kemarin. Karena itu bahaya banget. Sepertinya Robi bisa dipercaya. Apalagi yang harus ditunggu? Saya akan umumkan kepada para staf. Anda di sini aja dulu. Nanti saya suruh sekretaris untuk manggil Anda ke ruang meeting, ya? Ini belum seberapa, Agung. Saya akan bikin kamu lebih hancur lagi. Dasar bodoh. Akhirnya kamu masuk jebakan saya, Agung Subrata. Jadi per hari ini, Pak Robi bukan saja partner atau pemilik saham dari perusahaan ini, tapi beliau akan in charge langsung di perusahaan ini. Dia akan bantu untuk memajukan perusahaan ini. Jadi saya mohon sama kalian semua, support, beri bantuan yang diperlukan oleh Pak Robi. Jelas? Baik, Pak. Nah, Indah, dibagikan. Apa yang akan dibagikan oleh sekretaris saya, itu adalah berkas-berkas dari klien yang potensial, yang pernah bekerja sama dengan kita. Termasuk profil, kelebihan maupun kekurangan mereka. Jadi tolong dipelajari secara cepat. Saya nggak mau perusahaan ini mengalami defisit keuangan yang berlarut-larut. Lalu copy berkas-berkas itu, satu persatu, berikan kepada Pak Robi, supaya bisa dipelajari dan ditangani secara langsung. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Saya akan hancurkan perusahaan ini dari dalam. Sebentar lagi. Agung Subrata. Raka! Ada apa ini? Pagi-pagi datang kok udah marah? Sampai di mana progres balas dendam kamu ke Agung lewat Kejora, ha? Kenapa sampai sekarang nggak ada pergerakan? Apa karena kamu kebawa perasaan? Apa karena kamu cinta sama Kejora, ha? Enggak. Aku sama Kejora cuma sahabatan aja kok. Kamu jangan bohongin Papa. Memang yang kamu pikir Papa anak kecil? Papa tahu kamu cinta sama Kejora. Makanya kamu jadi lemah, Raka. Kamu lebih memilih melihat mama kamu tersiksa dibanding kamu balaskan dendamnya ke Agung lewat Kejora. Kamu lebih milih nyakitin mama kamu, ya? Pak, aku akan balas dendam ke Agung tanpa melibatkan Kejora. Dan aku minta Papa jangan melibatkan Kejora sedikit pun dalam masalah ini, Pak. Kejora nggak salah, tapi orang tuanya yang salah. Papa ngerti dong. Papa ngerti. Lalu kapan kamu mau bergerak, hah? Papa tunggu aja saatnya. Saat yang tepat, aku balas dendam ke Pak Agung. Alah, kelamaan, Raka. Makin lama kamu makin lemah. Dengar ya, kalau kamu nggak bergerak juga, Papa sendiri akan balas dendam ke Agung lewat Kejora. Enggak. Aku minta jangan ya. Kalau Papa macam-macam sama Kejora, aku akan melawan Papa.
Aku harus jaga Kejora dari Papa. Kalau memang mau balas dendam, itu hanya ke Pak Agung, jangan ke Kejora. Tapi gimana ya caranya supaya aku bisa menjaga Kejora setiap saat? Kejora harus jadi pacar aku. Tumben kamu bikin kue. Buat siapa? Bu, ini aku bikin kue ulang tahun buat Raka. Dia hari ini ulang tahun, Bu. Tapi dia nggak pernah ingat, Bu, sama ulang tahunnya. Dari tahun ke tahun, nggak pernah ingat, Bu. Ya, mungkin dia sibuk sama ibunya. Ngurusin ibunya kan yang lagi sakit. Jora, ibu tuh kasihan banget sama Raka. Dia tuh anak baik loh. Tapi dari dia kecil tuh, dia udah dikasih cobaan sama Allah tuh berat banget ya. Pertama, adiknya meninggal. Kedua, papanya meninggalkan mereka. Dan karena kedua hal itulah, mamanya Raka jadi depresi berat. Tapi alhamdulillah sih, mamanya udah sembuh ya. Iya, Bu. Semoga Allah buka jalan juga ya untuk Raka. Mamanya sekarang sembuh, bisa di rumah, bisa ketemu lagi sama Raka. Dan Raka nggak berantem lagi sama papanya. Iya, Jora. Amin. Yaudah sini, mau ibu bantuin nggak bikin kuenya? Boleh. Kenapa Adit sama Kak Alina harus pisah? Aku jadi ngerasa bersalah. Jora, kamu kenapa? Kamu kepikiran sama Fajar ya, yang masih dicari sama detektif? Enggak, Bu. Terus kamu mikirin apa dong? Aku cuma mikirin apa kehadiran kita lagi di sini tuh bikin beban ya, Bu, bikin masalah lagi. Apa itu salah? Apa kita ketemu sama papa lagi itu juga salah, Bu? Seharusnya kita nggak ada di sini. Kita harus menghilang selamanya, Bu. Kalau perlu kita nggak perlu sama papa lagi. Kita nggak perlu ketemu sama papa. Kok kamu mikirnya gitu sih, sayang? Jora, selama ini tuh kita selalu menghindar dari papa kamu dan keluarganya. Kita juga nggak pernah maksa kok buat ketemu sama mereka. Tapi kalau memang pada akhirnya kita tetap harus ketemu sama papa kamu dan keluarganya, itu semua udah jalan dari Allah, sayang. Dan jalan dari Allah itu nggak pernah salah. Kamu harus tahu itu. Iya, aku tahu, Bu. Tapi sejak kemunculan aku, Kak Alina sama Adit berantem lagi. Dan sekarang mereka mau pisah. 1 minggu lagi mereka mau pisah, Bu. Jora, mungkin ini semua adalah jalan terbaik dari Allah untuk semuanya. Kita nggak pernah tahu kan apa rencana Allah ke depannya. Yang pasti selalu ada hikmah di balik semua kejadian. Contohnya soal Fajar. Kalau Allah nggak buka jalannya, kita nggak akan tahu sampai sekarang kalau ternyata Fajar masih hidup, ya kan? Bu, tapi aku cuma kasihan sama Aldi. Kasihan kalau harus terima kenyataan kalau bapak sama ibunya harus pisah. Sayang, udah kamu nggak usah pikirin hal-hal itu semuanya. Yang penting sekarang, fokuskan pikiran kamu untuk pekerjaan kamu dan usaha kamu untuk mencari Fajar. Yaudah, ini kayaknya masih kurang deh. Apa? Perusahaan baru bisa mendapatkan proyek sebesar itu, apa aja kerja kalian? Enggak, saya nggak mau tahu. Ya Allah, apa aku sudah salah mengambil keputusan? Perusahaan yang aku rintis dari nol diambang kebangkrutan. Sepertinya kamu udah cukup stres. Oke,
Jadi saya akan kasih sedikit kebahagiaan buat kamu supaya kamu makin percaya sama saya. Permisi, Pak. Rob, masuk. Robi, saya harap kamu bisa membawa berita baik untuk saya. Karena terus terang, hari ini saya cuma mendapatkan berita buruk aja. Pak Agung, tenang aja. Saya nggak mungkin ngecewain. Kita mendapatkan satu proyek. Satu proyek cukup. Good job, Robi. Aduh, mudah-mudahan dengan satu proyek ini bisa menyelamatkan perusahaan ini. Ya. Saya akan kasih tahu Alina kabar baik ini dan suruh para staf untuk siap bekerja di bawah kamu. Ya? Oke, thank you. Perusahaan kamu memang dapat satu proyek, Agung. Tapi kehilangan banyak proyek. Satu proyek ini saya kasih hanya untuk bikin kamu makin percaya. Semakin kamu percaya, semakin mudah buat saya hancurin kamu. Surprise! Happy birthday, Raka! Ya Allah, Kejora, kamu ingat ulang tahun aku? Ya inget dong, kita kan udah 5 tahun kenal, masa aku lupa? Ya Allah, ternyata Kejora ingat ulang tahun aku. Padahal aku sendiri aja lupa kapan aku ultah. Papa dan Mama pun juga sama, nggak pernah ingat ulang tahun aku. Jangan bengong, Raka. Buruan ditiup, terus kamu make a wish dulu sebelum ditiup. Iya. Ya Allah, di hari ulang tahun aku ini, aku hanya punya satu permohonan. Semoga Kejora menerima aku sebagai pacarnya, agar aku bisa menjaganya setiap saat. Yeay! Selamat ulang tahun! Semoga panjang umur dan sehat selalu. Amin. Makasih banyak ya Kejora. Iya, sama-sama. Kejora, nanti malam kayaknya aku mau rayain deh. Kamu temenin aku ya? Boleh. Oh ya, by the way, kamu mau kado apa dari aku? Nanti malam aku kasih tahu kamu. Oke, ini mau kamu potong dulu. Potong. Sini duduk. Aduh, aku lupa bawa pisaunya. Gimana dong? Enggak. Ini aku makanin dulu ya. Iya. Ini kemana sih, Raka? Sini. Sebentar. Ini kamu yang buat semuanya? Iya. Ini aku yang buat semuanya. Duduk. Karena ini hari spesial ulang tahun aku. Wow. Dan aku kepengen kamu kabulkan permintaan aku. Permintaan apa? Yang pertama, aku mau dansa sama kamu. Serius kamu? Iya, masa nggak mau sih? Ya ampun, aku nggak bisa dansa loh. Nggak apa-apa. Ya, karena ini hari yang spesial, jadi aku belajar dansa. Gitu.
Bagus banget. Kamu suka nggak? Suka banget. Ya Allah, kenapa hidupku menjadi seperti ini? Meskipun aku selama ini tertekan, tapi aku nggak bisa bohong kalau aku sedih karena pernikahanku dengan Alina akan berakhir. Aku sudah berusaha, tapi semuanya seperti tidak berarti. Apalagi Alina ngancam kalau aku nggak akan pernah bisa ketemu dengan Aldi lagi. Udah lama banget aku ngeliat petasan. Kembang api. Masa sih? Iya. Berarti ini sama aja dong kado buat kamu. Kecara. Kita duduk sekarang ya. Oke. Gimana dansa aku tadi? Oke juga. Oke. Nah, yuk dimakan. Ya. Sekarang juga aku minta Kejora jadi pacar aku. Kejora, tadi siang kamu bilang sama aku minta kado apa, ya kan? Iya. Kamu mau kado apa emangnya? Kado yang aku pinta dari kamu adalah aku mau kamu jadi pasangan hidup aku, Kejora. Aku mau cerai dengan Alina. Aku berpisah dengan anak aku. Dan Kejora sama Raka mau jadian. Seharusnya aku bahagia. Tapi kenapa aku merasakan kepedihan yang mendalam? Jangan bercanda, Raka. Aku serius. Aku nggak bercanda. Kejora, please. Aku sangat tunggu jawaban dari kamu. Aku sangat membutuhkan jawaban kamu, Kejora. Aku nggak bisa, Raka. Aku nganggap kamu cuma sebagai sahabat. Dan sekarang yang aku pikirin, aku hanya ingin fokus sama pencarian anak aku. Aku gak ada waktu buat mikirin cinta. Maaf ya. Nggak apa-apa. It's okay. Ya mungkin aja kamu memang belum bisa buka hati kamu untuk aku. Tapi aku janji, aku akan berusaha untuk membuat kamu jatuh cinta sama aku. Tapi untuk saat ini, jangan sampai ya persahabatan kita rusak. Kalau itu aku janji.
Janji? Janji. Apa Kejora nolak aku karena dia masih cinta sama Adit? Lanjut makan yuk. Iya. Keburu dingin loh. Ngomong-ngomong enak juga makanannya. Kamu suka? Suka. Ditambah ya? Enggak. Aku lagi diet. Semoga aku kuat ya, Ma. Jalanin persidangan ini. Kamu yakin kamu mau pisah sama Adit? Resikonya udah kamu pikirin? Udah, Ma. Pokoknya aku gak peduli lagi deh. Oke, kalau gitu kamu tenang aja. Mama sama Papa akan selalu dampingin kamu kok. Ya, yuk. Papa udah nunggu di luar tuh. Semangat Alina. Kamu harus tetap tersenyum. Jangan nangis. Karena kalau nangis jelek. Kamu nggak akan sendirian ngadepin masalah ini. Ada keluarga kamu. Ada saya yang selalu siap nungguin kamu. Laki-laki seperti inilah yang lebih pantas buat anakku. Oke, saya pamit dulu. Saya tunggu kabar bahagianya. Mari. Apa masih ada kesempatan untuk rujuk? Nggak ada. Dari pihak suami, gimana? Apa masih ada kesempatan untuk rujuk? Nggak ada. Dari pihak suami, gimana? Iya Pak Hakim, tapi saya hanya meminta untuk hak asuh anak. Enggak. Pak, Aldi harus sama saya, Pak. Walaupun Aldi itu bukan anak kandung saya. Tapi saya sayang sama Aldi, saya nganggap dia sebagai anak saya sendiri, Pak. Alina, kamu jangan bohong. Kamu melakukan ini semua karena hanya untuk menghukum aku kan? Enggak, Pak. Saya tahu saya kurang banyak waktu sama Aldi. Tapi itu karena saya harus kerja, Pak. Sedangkan suami saya ini nggak bisa diandalkan. Dan yang lebih penting lagi, suami saya tuh hianatin saya, Pak. Dia selingkuh. Dia bukan contoh yang baik buat Aldi. Cukup, Alina. Kenapa kamu tega berbohong seperti ini? Aku nggak pernah selingkuh selama menikah sama kamu. Pak Hakim, aku nggak pernah selingkuh, Pak Hakim, selama aku menikah sama Alina. Kamu yang pembohong. Kamu selama ini menyakiti anak saya, kamu. Iya Pak. Masa dia selingkuh bawa-bawa anaknya segala? Saya ada buktinya loh, ada fotonya Pak. Itu nggak benar Pak Hakim. Karena antara Adit dan Alina sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi.
Kalian bisa diam tidak? Kalau tidak bisa diam, silakan keluar. Saya cuma mau pisah sama Adit, Pak. Saya udah gak kuat. Dia selalu aja nyiksa batin saya. Dan sekarang kamu bikin aku menderita dengan membawa Aldi dari aku. Kamu mau jauhin aku dari Aldi. Alina, sebaiknya kamu berhenti bersandiwara. Aku tahu semuanya. Selama ini yang berkorban itu aku. Buat kamu dan keluarga kamu. Ya Allah, jika anak aku masih hidup, pertemukanlah aku dengannya, ya Allah. Lindungilah dia. Jangan biarkan dia kurang satu apapun. Aku ibu yang sangat merindukannya, ya Allah. Tuntunlah dia dan gerakkan dia agar dia bisa bertemu dengan aku. Aku sangat-sangat merindukan anakku, ya Allah. Ya Allah, Fajar. Kamu ada di mana, sayang? Mama kangen sama kamu, nak. Ya Allah, aku gak mau mama sama papa pisah. Aku mau tinggal sama mama dan papa. Kenapa sih kamu selalu aja jahat sama aku, Dit? Kenapa kamu selalu mau bikin aku menderita? Cukup, Alina. Kamu sudah bersumpah di atas Al-Quran dalam persidangan ini. Kamu jangan buat pernyataan palsu. Tolong tenang dulu. Maaf, Pak Hakim. Buat apa saya drama atau fitnah dia, Pak? Saya ini cuma seorang ibu yang gak mau pisah dari anaknya. Saya gak mau anak saya tinggal sama orang yang gak bisa mengontrol emosinya. Apa kamu bilang? Kamu bilang aku punya masalah dengan emosional aku. Apa nggak kebalik, Alina? Justru kalian yang selalu menguji kesabaran aku. Kalian yang selalu yang memancing emosi aku. Kalau kalian masih ribut, saya akan hentikan persidangan ini. Pak, saya beneran gak fitnah kok. Saya punya buktinya, saya punya bukti rekaman yang menunjukkan kalau dia tuh gak bisa mengontrol emosi dia, Pak. Ini videonya, Pak. Saudara Adit, apa Anda mengakui ini video Anda? Ayo dong, Dit, jawab. Ngaku. Kamu ngelak. Mau drama. Yang drama itu kamu, Alina. Pak Hakim yang terhormat, itu memang benar itu video saya. Tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti bahwa pribadi saya adalah pribadi yang emosional. Saya harap Pak Hakim lebih bijak
Justru mereka. Justru mereka yang selalu menghina dan merendahkan saya di depan anak saya. Dit, tolong kamu jangan fitnah aku dan keluarga aku untuk mendapatkan hak asuh Aldi, Dit. Persidangan ini saya tunda 1 jam. Dit, apa nggak sebaiknya kamu mengalah demi Aldi? Maksud ibu? Ibu nggak mau kamu ribut terus sama mereka. Udahlah, biarin aja hak asuh atas Aldi jatuh ke tangan Alina. Yang penting kamu setiap hari masih bisa ketemu sama Aldi. Menurut ibu, itu udah yang terbaik. Dit, dengerin apa kata ibu. Ini demi kebaikan bersama. Iya, Bu. Ma, pokoknya aku harus bisa dapetin hak asuhnya Aldi. Kamu tenang aja sayang. Meskipun Adit menang mendapatkan hak asuh atas anak, kita masih bisa banding. Sebentar ya, Bu. Alina, Mau apa kamu? aku udah capek ribut. Aku coba pengen ngomong baik-baik sama kamu. Ya udah ngomong aja di sini. Jadi gini, aku nggak akan mempermasalahkan masalah soal hak asuh. Aku cuma pengen minta kita bisa bekerja sama untuk merawat Aldi. Jadi maksudnya Aldi tetap akan tinggal di rumah kamu. Dan aku juga bisa ketemu sama Aldi. Gak akan. Aku udah bilang sama kamu, aku gak akan biarin kamu ketemu sama Aldi walaupun sedetik pun. Alina, tolong. Kamu denger aku ya, Dit. Kamu akan menyesal. Alina. Ini semua untuk demi kebaikan kita. Aku gak peduli. Kamu jangan egois. Aku gak peduli. Aku gak akan biarin kamu ketemu sama Aldi. Jadi mendingan kamu pergi dari sini. Alina. Pergi. Alina, pergi. Aduh, Alida, kamu kenapa sayang? Adit, kamu kasar banget sih jadi laki-laki. Kenapa sih, Dit? Kamu selalu aja dorong-dorong aku. Aku gak ngedorong kamu, Alina. Alina, yang dorong kamu itu tadi kan bukan Adit. Ibu Alina nggak apa-apa? Pak, tolong ini dijadiin bukti, Pak. Kalau Adit itu emosional dan suka pakai kekerasan, saya minta dia nggak bisa deket-deket sama Aldi. Baik, Bu. Alina. Kamu jangan fitnah ya. Aku nggak mau dorong kamu. Sudahlah, Dit. Menjauh dari kami. Alina, tolong kamu jangan terus-terusan berfitnah kayak gini dong. Dosa, Nak. Dit, sabar ya, Nak. Sampai sekarang aku nggak tahu di mana anak aku berada. Ya Allah, jangan sampai aku pesimis tentang keberadaan anak aku. Ya jangan dong, Kejora. Kalau kamu yakin anak kamu masih hidup, kamu harus hidupkan keyakinan kamu itu. Iya bener, Jora. Ibu juga yakin kok kalau Fajar itu masih hidup. Karena kalau dia meninggal, sama sekali nggak ada buktinya kan.
Kejora, kamu punya nggak foto anak kamu? Nggak ada, Raka. Abis dari rumah sakit kan aku langsung pulang. Terus besoknya langsung ada kebakaran itu, jadi aku sama sekali nggak ngapa-ngapain. Aku nggak sempet main sama anakku juga. Oh ya Allah. Jadi gimana dong kita bisa kasih petunjuk sama polisi dan sebagainya? Ibu sama Kejora pokoknya harus semangat. Aku janji, aku nggak akan nyerah untuk cari anak kamu. Makasih ya, Raka. Yang semangat ya, semangat. Baiklah, saya akan langsung pada putusan dari sidang ini. Setelah mendengarkan para saksi dan melihat bukti-bukti dan fakta hari ini, dan tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk rujuk, dengan ini kami memutuskan saudari Alina Subrata dan saudara Aditya diputuskan bercerai. Dan untuk hak asuh anak jatuh ke saudari Alina Subrata sepenuhnya. Dan saudara Aditya dilarang menemui atau mendekati keluarga Alina Subrata dan termasuk anaknya dengan alasan masalah emosi. Tega ya kamu, Alina ya? Pak, akhirnya kita berhasil. Tega kalian semua! Kalian sengaja memfitnah aku. Sekarang kalian tertawa di atas penderitaan aku. Ini sudah jadi keputusan persidangan. Tolong jangan ganggu kami. Ya? Iya benar. Yuk Alina. Adit, ayo kita pulang. Semuanya sudah berakhir. Semoga Aldi selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Jangan sedih. Mau gimana lagi, Bu? Adit, cuman malu sama ibu. Kenapa? Ya, diingat dulu kan, ibu sama bapak romantis banget. Sampai maut memisahkan. Sedangkan Adit, ya harus bercerai. Udah. Seandainya bapak masih ada ya. Gak apa-apa, Dit. Kamu harus ikhlas ya. Yang penting buat ibu, kamu kan udah berusaha sekuat tenaga. Ya, selebihnya Allah yang maha menentukan. Jodoh, maut, rezeki, semuanya udah Allah yang tentukan. Sekuat apapun kita merubahnya, gak akan bisa. Sekarang ibu cuma berdoa buat kamu. Mudah-mudahan kamu akan terus sering ketemu sama Aldi. Amin. Amin. Makasih ya, Bu. Udah, anak ibu. Berarti mulai sekarang aku harus terbiasa tidur sendiri. Aku gak nyangka
pernikahan aku tuh akan berakhir kayak gini. Dan sekarang semuanya tuh hancur gara-gara Kejora. Aku bersumpah aku gak akan biarin kamu sama Kejora bahagia, Dit. Halo, Rob. Halo, Alina. Saya dengar sidang kamu udah selesai. Iya. Aku udah resmi cerai sama Adit dan hak asuh Aldi jatuh ke tangan aku. Saya rasa perasaan sama pikiran kamu saat ini lagi campur aduk. Iya kan? Ya gitu deh. Saya punya ide yang bisa bikin kamu merasa lebih baik. Aduh Rob, kamu ngapain lagi sih? Udah ya, jangan aneh-aneh ya. Aku tuh lagi males tahu. Saya cuma mau hibur kamu aja kok. Sebentar lagi sopir saya akan datang jemput kamu. Kamu siap-siap ya. Emangnya mau kemana sih? Nanti kamu tahu sendiri. Oh iya, jangan lupa. Kamu harus bawa barang-barang kenangan kamu yang ngingetin kamu tentang Adit. Buat apa? Ikutin aja apa yang saya bilang. Ya? Bye. Ngapain lagi dia ada di sini? Kamu ngapain sih di sini? Yes. Aku kangen sama Alina. Oke. Boleh nggak aku ketemu sama anakku yang cantik kayak mamanya ini? Diem kamu ya. Kamu tahu kan, aku bisa bikin apa aja supaya kamu bisa jauh dari Alina. Dan aku bisa bikin hal yang sama sama kamu. Mas Agung kan pernah diculik dan nyaris dibakar dalam mobil tua. Jangan-jangan ini ulahnya Widodo lagi. Kenapa? Kok kamu tampar aku? Harusnya aku bukan hanya tampar kamu. Harusnya aku bakar kamu hidup-hidup sama seperti apa yang kamu lakukan sama suami aku. Apa? Siapa yang mau bakar Agung? Maksud kamu apa? Pura-pura nggak tahu. Yang selama ini ngancam-ngancam aku kan kamu. Sumpah bukan aku yang ngelakuin. Aku nggak bohong, Tias. Aku berani sumpah atas sama Alina. Bukan aku. Jadi, apa ini ada orang lain lagi yang ingin menghancurkan Mas Agung? Memangnya ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi sama Agung? Ah, bukan urusan kamu. Jadi ada orang yang mau bakar Agung hidup-hidup. Berarti Agung punya musuh lain yang dendam juga sama dia. Aku harus cari tahu siapa dia. Siapa tahu dia bisa aku ajak kerjasama.
Indah banget ya di sini. Bu, Robinya di mana? Ibu tunggu dulu aja. Sebentar lagi Pak Robi akan menemui Ibu. Permisi. Kok ada Opi Unggun ya di sini? Kamu ngagetin aku aja deh. Kamu ngapain sih ngajak aku kesini? Terus itu, Opi Unggun buat apa? Kamu nggak lupa kan bawa barang kenangan kamu sama Adit? Tuh aku bawa. Bakar. Satu persatu. Jangan sampai ada yang tersisa. Siapa tahu di antara barang-barang tersebut ada kenangan Adit sama Kejora, ya kan? Pergi bersama api itu, Dit. Aku gak akan pernah sudi lagi mengingat apapun lagi tentang kamu. Agak. Lumayan. Ada satu lagi yang ketinggalan. Apaan? Cincin kamu. Lepas cincin itu lempar ke api. Sekarang kamu harus siap untuk buka lembaran baru hidup kamu. Kenapa aku ngerasa sangat nyaman ya sama dia? Apa aku cinta sama dia? Atau karena pelampiasan aku aja yang baru pisah dari Adit? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman media yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini memenuhi undangan dari saya. Baik, langsung saja ke permasalahannya. Jadi 5 tahun lalu di Yogyakarta ada sebuah rumah yang terbakar akibat ledakan dari tabung gas. Dan di dalam rumah itu ada seorang bayi yang katanya sih meninggal. Tapi belakangan diketahui ternyata bayi tersebut masih hidup sampai sekarang. Jadi
Saya minta teman-teman semua untuk memviralkan berita ini agar saya mampu menemukan di mana bayi itu. Jadi Raka tahu anak Kejora masih hidup? Baik, kami akan bantu untuk memviralkannya agar bayi tersebut segera ditemukan. Terima kasih. Ini nanti saya akan sebarkan juga selebaran-selebaran ini. Di situ ada kontak orang tuanya, jadi bisa langsung kesini aja. Baik. Anak macam apa sih dia? Harusnya ini bisa dijadikan senjata untuk menghancurkan Agung Subrata lewat Kejora. Tapi dia malah melibatkan media. Apa-apaan ini ya? Apaan sih Pak datang-datang ke acara aku? Acara apa? Ngapain kamu nyari anak yang bukan anak kamu, ha? Raka, kamu itu pengusaha. Kerja kamu itu cari proyek, cari tender. Bukan malah ngurusin hal-hal nggak penting kayak begini. Pak, nggak usah ikut campur ya masalahku ya. Jelas Papa ikut campur masalah kamu. Karena kamu anak Papa. Papa nggak mau kamu salah arah. Kalian bubar semua, bubar. Jangan. Apa sih Papa? Kok disuruh bubar? Diam kamu! Semua bubar! Bubar! Mbak, tunggu, Mbak. Apa sih mau Papa? Pak, Kejora itu udah berjasa ya, membangun perusahaan aku menjadi besar. Kalau aku sekarang bantu Kejora, memangnya salah? Nggak boleh. Kalau kamu mau bantu dia, ngapain kamu ngundang wartawan? Harusnya kamu cari anak itu secara diam-diam. Kayak Papa. Maksud Papa? Jadi Papa udah tahu kalau anak Kejora masih hidup? Tahu dari mana, Pak? Tahu dari mana? Sial. Aku malah jadi keceplosan deh. Tapi Raka nggak boleh tahu kalau aku tahu itu dari Tias. Aku takut Raka akan selidiki Tias dan nantinya malah ketahuan kalau Alina anakku dengan Tias. Pak, tolong jawab aku, Pak. Tahu dari mana, Pak? Tahu dari mana? Tolong jawab aku sekarang. Enggak. Papa cuma menduga-duga aja. Kamu juga. Bukannya balas dendam ke Agung lewat Kejora. Tugas kamu itu sekarang balas dendam. Kamu lupa ya permintaan mama kamu? Hah? Bahkan untuk jadiin Kejora pacar untuk balas dendamnya kamu nggak mampu. Kejora nolak aku. Puas, Papa. Tapi aku minta ya, Pak. Aku ikutin sama Papa, jangan pernah sakitin Kejora dan jangan buat Kejora sedikit pun terluka. Cukup ke Pak Agung aja dendamnya. Jangan ke Kejora. Papa juga ingatkan kamu ya. Kamu fokus. Fokus dengan niat kita dari awal. Jangan malah fokus bantuin Kejora. Aku harus benar-benar bangkit dari keterpurukanku. Ingat ya, Raka. Kita harus fokus untuk balas dendam ke Agung lewat Kejora. Waktu itu Papa udah nyulik Kejora, kamu malah gagalin. Apa yang kalian bicarakan? Kalian mau balas dendam sama Kejora? Adit? Jadi selama ini lu deketin Kejora karena mau balas dendam? Iya. Jawab! Kenapa lu diem? Lu ngomong apa sih, Dit? Nggak usah ikut campur deh masalah gue. Dan lu inget ya, Kejora itu udah bukan siapa-siapa lu lagi. Jadi nggak usah lu ikut campur. Ayo. Tunggu kalian. Tunggu, Raka! Apaan sih, Dit? Gue gak nyangka sama lu, Raka. Ternyata selama ini lu pura-pura jadi pahlawan untuk nyelamatin Kejora, tapi kalian punya niat busuk! Kamu tuh ribet banget jadi orangnya. Mendingan urus hidup masing-masing. Gak bisa, Om. Kalian pikir berdua aku akan biarin kalian untuk nyakitin Kejora? Enggak! Dan dulu, Raka, lu tahu kan masalah ini? Lu tahu semuanya kan? Kenapa lu tega nyakitin Kejora? Gue gak nyangka ternyata lu semunafik itu, Raka. Mudah-mudahan aku gak telat nih. Aku gak enak banget sama Raka.
Lu gila ya. Sahabat gue yang gue kira baik selama ini, ternyata lu punya bibit penjahat. Jauhin gue, Jor. Dit. Gue bilang sama lu ya, lu gak usah sok peduli sama Kejora. Kejora itu udah gak peduli sama lu. Terus lo mau apa? Hah? Lu mau apa?